Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Eka Chandrawinata, NPM 251000322. Saya di sini akan presentasi tentang apa saja yang didapat setelah belajar materi Pancasila oleh Pak Subelo. Yang pertama, Pak Subelo sering sekali mengaitkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga saya membuat PPT isi dari presentasi ini. Di sini saya membuat PPT dengan judul Pendidikan Pancasila sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa. Nah, yang pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan menanamkan kesadaran kebangsaan, karakter, dan tanggung jawab moral warga negara. Materi ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan diarahkan untuk membentuk sikap kritis terhadap persoalan bangsa seperti krisis moral, lemahnya etika masyarakat, dan menurunnya semangat persatuan. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, pendidikan Pancasila bukan sekadar mata kuliah wajib. Yang kedua, sarana pembentukan kesadaran kebangsaan. Yang ketiga, menanamkan nilai, sikap, dan cara berpikir kritis. Yang terakhir, relevan dalam menghadapi krisis moral dan identitas bangsa. Selanjutnya ada Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, lahir dalam realitas sosial dan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, hasil kesepakatan nasional yang inklusif. Yang ketiga, merefleksikan nilai persatuan dalam keberagaman. Yang terakhir, bersifat dinamis, bukan ideologi kaku. Lanjut, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, landasan pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, ideal versus realitas, masih terdapat kesenjangan implementasi. Yang terakhir, menuntut konsistensi penyelenggara negara. Lanjut, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang ketiga, membentuk cara berpikir rasional dan bermoral. Yang terakhir, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pedoman perilaku warga negara. Yang kedua, menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketiga, krisis etika menunjukkan lemahnya internalisasi nilai. Yang terakhir, perlu penerapan nyata, bukan sekedar slogan. Demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berlandaskan musyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, menolak politik transaksional dan oligarki. Yang terakhir, demokrasi harus bermoral, bukan sekedar prosedural. Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, korupsi bertentangan dengan nilai ketuhanan dan keadilan. Yang kedua, pendidikan karakter sebagai kunci pencegahan. Yang ketiga, menanamkan sikap amanah dan tanggung jawab. Yang terakhir, membentuk generasi berintegritas. Pancasila dan hak asasi manusia. Yang pertama, menjamin martabat manusia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menolak diskriminasi dan kekerasan. Yang terakhir, HAM harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila dan pendidikan multikultural. Yang pertama, Indonesia sebagai bangsa majemuk. Yang kedua, Pancasila sebagai perekat perbedaan. Yang ketiga, menumbuhkan toleransi dan sikap inklusif. Yang terakhir, menolak intoleransi dan radikalisme. Pancasila di era globalisasi dan digital. Yang pertama, tantangan hoak, ujaran kebencian, dan degradasi moral. Yang kedua, Pancasila sebagai filter nilai global. Yang ketiga, etika digital berbasis nilai kemanusiaan. Yang terakhir, teknologi harus
berpihak pada kemaslahatan manusia. Kesimpulan, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang relevan sepanjang zaman. Pemahaman dan pengamalan Pancasila secara kritis dan kontekstual menjadi kunci untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, demokratis, beretika, dan jujur. Poinnya yang pertama, Pancasila adalah kompas moral bangsa. Yang kedua, relevan dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, menuntut pemahaman kritis dan penerapan nyata. Yang terakhir, tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.